Halo, apa kabar pemirsa? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja. Sama baiknya, sama kokohnya seperti pembangunan yang sudah dilakukan selama 10 tahun terakhir di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Mulai dari pembangunan infrastruktur, transformasi kesehatan, kemudian juga sektor pariwisata. Saya Agung Hardiansyah, inilah 10 tahun Jokowi. Alhamdulillah, selama 10 tahun ini kita telah mampu membangun sebuah fondasi dan peradaban baru. Untuk mendukung konektivitas, guna menekan biaya logistik pada kurun 2014 hingga 2024, selama pemerintahan Presiden Jokowi, diselesaikan pembangunan jalan tol baru sepanjang 2.700 km. Sehingga jalan tol operasional saat ini menjadi 3.489 km. Meningkat tajam selama lebih dari 3 dekade terakhir, dari total tol sepanjang 780 km yang beroperasi dari tahun 1978 hingga 2014. Lalu bagaimana sensasi berkendara di ruas tol Trans Jawa ini? Kami akan mengajak Anda untuk menjajal ruas tol Trans Jawa dalam liputan berikut ini. Jalan panjang ini membentang dari Pelabuhan Merak, Banten, hingga Pelabuhan Ketapang yang berada di Banyuwangi, Jawa Timur. Jaringan tol ini terbilang sangat strategis karena menghubungkan dua kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta dan Surabaya. Diharapkan dengan adanya tol ini bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Tol ini harus terintegrasi dengan apa? Dengan titik-titik pertumbuhan ekonomi, baik itu misalnya kawasan industri, baik itu yang namanya pelabuhan, baik itu yang namanya kawasan wisata, ya ini yang ingin kita integrasikan semua. Sehingga jalan tol dibangun itu betul-betul berguna, betul-betul bermanfaat maksimal. Merujuk data yang dicatat Binamarga, jalan tol Trans Jawa memiliki panjang kurang lebih 1.167 km. Untuk mewujudkan infrastruktur, konektivitas tol Trans Jawa ini bukanlah perkara mudah. Butuh 6 presiden untuk membuat bagian barat hingga timur Pulau Jawa terhubung dalam satu jalur. Pembangunan ini dimulai pada era Orde Baru, tepatnya tahun 1978. Presiden Soeharto berencana memulai mega proyek ini dengan kabinet pembangunan. Dengan berbagai kendala mulai dari pembebasan lahan hingga keuangan negara yang kala itu sedang alami krisis, membuat progres pembangunan infrastruktur ini berjalan tertatih-tatih. Tahun 2015, kala Indonesia dipimpin oleh sosok Joko Widodo, pembangunan jalan tol Trans Jawa mulai dikebut. Dalam kurun waktu 2015 hingga 2018, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi telah menyelesaikan 616 km jaringan tol Trans Jawa. Saat ini, jaringan tol tersebut sudah rampung lebih dari 933 km. Artinya, dari total 1.167 km panjang tol Trans Jawa, sekitar 90% dibangun pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Era pemerintahan Presiden Jokowi selama 10 tahun terakhir itu memang dari sisi jumlah itu mengalami percepatan yang signifikan ya. Ya, sesuai dengan tujuan dibangunnya jalan tol itu kan untuk memberikan kemudahan, konektivitas dan juga pertumbuhan ekonomi setempat sehingga mengalami percepatan terhadap apa yang ditargetkan selama ini. Karena selama ini salah satu kendala di dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi adalah infrastruktur, baik itu jalan arteri, jalan biasa ataupun juga jalan tol. Nah, dengan adanya akses jalan tol yang dibangun itu kan secara infrastruktur memberikan kemudahan bagi masyarakat setempat untuk melakukan perjalanan ekonomi, perjalanan wisata dan mobilitas lain gitu. Tapi memang ini perlu satu sinergis dengan sektor lainnya, ya seperti Pemda ataupun juga sektor-sektor yang lainnya agar pembangunan jalan tol itu tidak berdiri sendiri. Tulus Abadi juga berharap pembangunan jalan tol yang belum rampung segera terrealisasi, agar konektivitas masyarakat di seluruh wilayah dapat tercapai.
Kalau dari sisi zona atau area sebenarnya di Sumatera sudah ya, Sumatera semua sudah tersambung nanti sampai dari Lampung sampai Aceh ya, sekarang sedang konstruksi, sebagian sudah dibangun seperti di Jambi, di Padang, di Pekanbaru, dan juga khususnya di Sumatera Utara itu semua sudah terbangun. Di Jawa sudah terhubung dari Merak sampai nanti Banyuwangi, dan juga nanti akan dibangun di tol ruas selatan ya, Garut, Tasik, dan Ciamis itu yang sedang dalam proses lelang. Sedangkan pulau-pulau lain saya kira ya masih dalam pengkajian tingkat kelayakan ekonomi, kelayakan bisnis, dan kelayakan finansial untuk bisa dibangun sebuah jalan tol. Karena jalan tol tidak bisa serta-merta dibangun tanpa ada satu indikator kelayakan ekonomi, kelayakan finansial maupun kelayakan bisnis dari jalan tol itu. 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, Tol Trans Jawa telah memberikan manfaat besar bagi pelaku usaha dan industri tanah air. Pengembangan Tol Trans Jawa memberikan frekuensi meningkatkan arus pengantaran logistik waktu yang tentunya lebih hemat. CEO Supply Chain Indonesia Setiadi mengungkapkan, jalan tol mendukung sistem transportasi yang terhubung langsung dengan pusat kegiatan ekonomi. Dan salah satu yang memang tidak bisa ditawar adalah jalan tol, ya, karena jalan tol ini kan merupakan infrastruktur transportasi hinterland, ya. Karena kalau misalnya yang lain kan, memang tidak bisa secara end to end, secara door to door, ya. Nah, kita harapkan dengan adanya jalan tol yang sudah terbangun, ya, di sekian banyak ruas, sekian panjangnya, nah kita harapkan di situ paling tidak dari sisi waktu itu menjadi lebih cepat. Pulau Jawa sebagai sentra ekonomi dan industri tanah air memberikan kontribusi produk domestik bruto terbesar, yakni sekitar 58%. Dari segi dampak kecepatan waktu, Setiadi menyebut Tol Trans Jawa dapat memangkas waktu 1/3 waktu tempuh perjalanan logistik. Nah, untuk gambaran saja, kalau kita melihat Tol Jawa lah, ya, karena kalau kita lihat dari sisi PDRB, produk domestik regional bruto, kan memang Pulau Jawa ini masih memberikan kontribusi yang paling besar, ya sekitar mungkin saat ini 58% seperti itu. Nah, katakan titik yang tertinggi itu katakan dari Jakarta ya, dari Jakarta ke Surabaya. Nah, rute ini kalau misalnya kita menggunakan jalan Pantura, itu rata-rata ditempuh sekitar 36 jam, ya, jadi 1,5 hari. Ya, tetapi dengan adanya jalan tol ini sangat luar biasa, ya, kecepatan, ya, dan akhirnya penghematannya itu bisa menjadi hanya 12 jam, ya, hanya sepertiganya. Jadi tadi saya sampaikan pemisahan dari sisi waktu luar biasa. Sedangkan dari sisi pemilik barang atau pengguna jasa transportasi, ia menilai keberadaan tol dapat memberikan harga yang lebih kompetitif, lebih murah, dan lebih efisien. Setiadi pun mengapresiasi kinerja 10 tahun pemerintahan Jokowi yang sangat membantu konektivitas pengantaran logistik. Ya, kita tentu harus mengapresiasi, ya, pemerintahan Presiden Jokowi dalam 2 periode ini. Kita melihat pembangunan infrastruktur yang sangat masif, ya, konektivitas baik untuk barang maupun penumpang. Ya, untuk logistik, ya, ini tuh akan sangat terbantu sekali dalam upaya kita untuk meningkatkan konektivitas. Karena salah satu masalah di logistik kan masalah konektivitas, gitu kan. Ya, kita harapkan ketika konektivitas itu menjadi lebih bagus, meningkat, nah kita harapkan di situ ada efisiensi dari segi biaya dan juga dari sisi waktu. Menyatukan wilayah-wilayah di Pulau Jawa dari Merak hingga Banyuwangi bukan lagi sekedar mimpi. Tiap-tiap meter jalan tol Trans Jawa ini jadi saksi kerja nyata Presiden Jokowi. Halo. Budi. Enak kali loh kayak gini. Aduh, enak kali.
Dunia Rans, hanya di BTV, televisi paling menghibur. Terima kasih Anda masih bersama kami di 10 tahun Jokowi. Nah, di segmen ini kami akan mengajak Anda bersama reporter Ricky Harhab untuk menjajal tol Cisumdawu. Seperti apa? Liputan yang berikut ini untuk Anda. Tol Cisumdawu merupakan jalan tol yang menghubungkan kota-kota di Provinsi Jawa Barat, di antaranya Bandung dengan Sumedang, Majalengka, dan Cirebon. Sejak diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, jalan tol ini sudah digunakan pada musim mudik Lebaran 2024 yang lalu dengan mengoperasikan 7 gerbang tol. Tim Liputan BTV memulai perjalanan dari Cileunyi menuju Sumedang melewati jalan tol ini. Perjalanan dimulai dengan melewati gerbang tol Cileunyi. Sepanjang perjalanan, tim Liputan BTV disuguhkan dengan pemandangan pegunungan hijau yang memanjakan mata. Menariknya, ada terowongan kembar pertama dan terpanjang di Indonesia dengan panjang 472 meter yang menjadi ikon dari tol ini. Pembangunan terowongan yang membelah bukit ini dimaksudkan agar pengendara tidak melalui bukit terjal yang sempit di tepi jurang. Perjalanan rute dari Dawuan menuju ke Bandung ataupun sebaliknya dapat dipangkas hingga 45 menit. Bangunan ini berbentuk bambu runcing dan merupakan terowongan tol pertama di Indonesia yang menggunakan teknologi New Austrian Tunneling Method atau metode penggalian bertahap, yaitu memasukkan sistem pipa ke dalam tanah yang digali, membentuk setengah lingkaran, lalu diisi dengan material pengisi beton. Terowongan ini pun mampu bertahan hingga 100 tahun lamanya. Selain menjadi fungsi utama untuk mengkonektivitaskan atau menghubungkan beberapa wilayah, tol Cisumdawu ini memiliki keunikan juga. Salah satunya memiliki twin tunnel atau terowongan kembar panjangnya sekitar 472 meter dan juga berada di kilometer 169. Ini menjadi daya tarik utama yang membuat para masyarakat ini ingin mengabadikan dan juga melihat terowongan ini. Tak sengaja, di ujung terowongan kembar, tim Liputan BTV bertemu dengan seorang supir bernama Fadli. Kepada tim Liputan BTV, Fadli pun bercerita tentang manfaat tol Cisumdawu yang dirasakannya. Pak, boleh diceritakan Pak, perjalanan Bapak ketika bawa barang itu dari Madura ke Bandung lewat mana Pak biasanya? Biasanya semuanya harus lewat tol, harus. Kalau lewat jarak Cirebon ke Bandung misalnya, Ya, lewat arteri? 2 jam Pak. 2 jam Iya. lewat arteri? Iya, Kalau lewat Cisumdawu? 1 jam nyampe. 1 jam nyampe, lebih hemat ya Pak? Lebih hemat. Sama Pak Juragan nggak boleh lewat bawah. Karena takut telat kalau lewat bawah. Jadi kalau Mangga itu harus 20 jam. 20 jam harus nyampe? Harus nyampe ya. Kalau lewat Cisumdawu? 1 jam nyampe. 1 jam nyampe. Apa yang Bapak rasakan ketika nyetir misalnya, kalau lewat tol dengan lewat arteri, perbandingannya gimana Pak? Ya lebih enteng tol. Sama apa itu? Sama kondisi badan ini lebih enak di tol. Bapak pernah nggak pas bawa barang, tiba-tiba karena di arteri macet, terus barangnya telat sampai? Telat ya Pak, pernah. Kalau kayak gitu gimana Pak? Ya Boleh diceritakan Pak? kalau macet ya nggak dikomplain. Kalau macet keadaan macet, tapi harus ada bukti bahwa di mana macet gitu harus ada bukti. Kalau udah ada bukti ya tetap dikomplain. Nasib Fadli kadang tak selalu bagus. Dulu sebelum adanya tol Cisumdawu, ia seringkali terlambat mengantarkan barang karena lalu lintas di jalur arteri Pantura yang sangat padat. Imbasnya, upah 1 juta rupiah yang seharusnya menjadi hak Fadli mau tak mau harus rela dipotong. Sebagai seorang supir, kini perubahan signifikan mulai ia rasakan dengan adanya tol Cisumdawu. Jarak tempuh yang ia lalui semakin cepat, semenjak itu pula Fadli tak pernah terlambat lagi ke tempat tujuan. Alhamdulillah membantu banget. Bapak selama lewat tol Cisumdawu pernah telat lagi nggak Pak? Udah, nggak pernah telat. Malahan nggak sampai waktu sudah nyampe itu. Oh malah bahkan lebih cepat? Lebih cepat. Nggak pernah dikomplain lagi? Nggak pernah dikomplain ya.
Ya, alhamdulillah Pak Jokowi sudah memikirkan orang kecil. Bisa membangun jalan-jalan yang sulit, sudah enak, sudah nyaman, sudah merasakan gitu. Jadi alhamdulillah sangat membantu sama rakyat kecil. Infrastruktur ini Pak. Ya, terima kasih banyak sama pemerintah yang sudah memikirkan rakyat kecil. Bisa jalannya nyaman, bila jalan santai, biasa macet enggak. Selain Fadli, hal yang sama ternyata juga dirasakan oleh Yayat, warga Bandung, Jawa Barat yang sedang melakukan perjalanan wisata ziarah ke Cirebon. Sebagai orang yang sering pulang pergi dari Bandung ke Cirebon, ia mengaku sangat terbantu dengan adanya tol Cisumdawu. Bagaimana tidak, biasanya jarak tempuh Bandung ke Cirebon via jalur arteri Pantura membutuhkan waktu 6 jam lamanya. Kini dengan adanya jalan tol Cisumdawu bisa ditempuh hanya dalam 2 jam saja. Ya alhamdulillah, kalau dibandingkan setelah ada Cisumdawu, tol Cisumdawu lebih cepat. Saya menuju ke Cirebon nih, saya menuju ke Cirebon, Cirebon Girang sama Cirebon Hilir. Nah setelah adanya ini Cisumdawu, nah itu alhamdulillah adanya Cisumdawu semakin cepat perjalanan, 2 jam nyampe. Ya saya berterima kasih, terutama sekarang kan lagi dihadapi sama Pak Jokowi ya, pemerintahnya. Saya berterima kasih ada tol ini. Terbantu kalau adanya tol ini, terbantu. Memang terbantu adanya tol ini. Cepat gitu ya. Biasanya sebelum ada tol, perjalanan 6 jam. Sebelum Jati, lewat Pantura. Keberadaan tol Cileunyi, Sumedang, Dawuan ini memiliki potensi besar dalam aktivitas ekonomi dan investasi di kawasan Jawa Barat. Selama perjalanan, kondisi jalan tol sepanjang 17 km ini terpantau baik, dengan sejumlah rambu-rambu dan pembatas beton yang sudah terpasang. Namun, karena tol ini memiliki kontur pegunungan, ada titik yang harus diwaspadai pengemudi. Tak ada hambatan yang berarti selama perjalanan. Kendaraan tim liputan BTV bisa melaju kencang tanpa khawatir adanya kemacetan. Nah, pemirsa, dari hasil penelusuran kami, dibutuhkan waktu sekitar 30 menit saja untuk melewati tol Cisumdawu dari Cileunyi menuju ke Sumedang. Yang kami rasakan di selama perjalanan cukup nyaman dan juga terasa lebih ringkas. Hal ini lebih cepat jika kita bandingkan dengan melewati jalur arteri, di mana membutuhkan waktu sekitar 50-60 menit jika melewati jalur arteri, dikarenakan karakteristik jalan yang cukup sempit, kemudian adanya tanjakan dan kelokan di bagian di titik Cadas Pangeran sehingga memperlambat laju kendaraan dan kepadatan volume kendaraan di sana. Jadi saat ini masyarakat bisa memilih jalur alternatif mana yang akan dipilih dari Cileunyi menuju ke Sumedang. Dari Sumedang, Jawa Barat, Riki Harahap, Hilman Praitno, BTV melaporkan. Halo. Putih. Enak kali loh. Enak kali loh kayak gini. Aduh, enak kali. Dunia Rans, hanya di BTV, televisi paling menghibur. Sepanjang 61,6 km tol Cisumdawu terdapat satu rest area yang berada di kilometer 203 mendekati exit tol Ujung Jaya. Meski demikian, rest area yang baru beroperasi selama 1 tahun ini telah memberikan kontribusi kepada sejumlah pelaku UMKM yang dilibatkan untuk menjajakan produk unggulannya. Seperti yang dirasakan Nurul, warga Sumedang yang sangat terbantu dengan hadirnya rest area. Usaha oleh-oleh miliknya inilah laris manis semenjak berjualan di rest area. Dulunya ia hanya berjualan seadanya di rumah, dengan penghasilan yang pas-pasan dan tak menentu. Sudah berapa lama nih UMKM dari Sumedang diberi tempat di rest area ini? Udah mau hampir 1 tahun ya kita di sini. Desember pas waktu itu kita masih percobaan di sini, belum begini ya, masih waktu itu dikasih fasilitas berupa tenda untuk
percobaan UMKM berjualan pas Nataru itu. Kini tak tanggung-tanggung, omset yang ia dapatkan dari usahanya mencapai hampir 3 juta rupiah per hari. Keuntungan pun akan berlipat pada momen akhir pekan dan hari besar. Ya kalau dulu kan kita berharapnya ya, kalau kita dulu kan berjualan ya, apalagi kita hanya mengandalkan di warung gitu ya, di satu itu paling kita kan dapat omset segitu-gitu aja gitu ya. Iya segitu. Nah kalau sekitar kurang dari 500, 300 ya. Nah nanti ketika sudah ada di sini gitu ya, di ini kan apalagi kalau di sini lagi rame gitu, kalau rame lagi rame itu bisa mencapai bersihnya itu 2,8 gitu. Iya betul. Itu tadi kan teman kita juga ya yang di sini sama-sama bareng-bareng kita mengelola di rest area UMKM itu juga menyampaikan bahwa kita itu di sini ya alhamdulillah katanya Bu mencapai bersihnya itu hampir 3 jutaan gitu. Mudah-mudahan ke depannya ada beberapa lagi rest area dan kita juga bisa difasilitasi untuk UMKM-nya terus menerus gitu ya untuk keberadaan UMKM Kabupaten Sumedang ada di rest area. 1 tahun sudah tol Cisumdawu beroperasi. Manfaatnya pun kini dirasakan masyarakat. Hal ini tentu tidak lepas dari komitmen Presiden Joko Widodo selama 10 tahun terakhir kepemimpinannya untuk membangun Indonesia. Salah satunya dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur. Karena membangun infrastruktur sama halnya dengan membangun peradaban. Dari sekian banyak narasumber yang hari ini saya temui, terbukti tol Cisumdawu ini memberikan banyak manfaat. Geliat perekonomian pun tumbuh karena UMKM dilibatkan berjualan di sekitar rest area sehingga pendapatan mereka pun bertambah. Kemudian beberapa wilayah di sekitar Jawa Barat juga sudah saling terkoneksi, mobilitas orang dan juga jasa juga semakin cepat. Dari tol Cisumdawu, Riki Harahap, Hilman Praitno, BTV melaporkan.